Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa Rasil TV, pendengar Radio Silaturahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu langsung dengan Ketua Front Pembela Islam. Kita akan bincang-bincang dengan beliau hal perkembangan terakhir dari bangsa ini menghadapi sesuatu pemilihan yang menurut pengamatan dunia cukup besar lah. Setelah India, kita menjadi pemilihan yang paling besar. Tapi perjalanan setelah pelaksanaan pemilihan 17 April kemarin, Ustadz Sobri Lubis akan kita bincang-bincang dengan beliau. Hal yang terakhir tentu sebagai Ketua FPI beliau banyak tahu tentang hal ini. Assalamualaikum Ustadz Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ihsan. Alhamdulillah. Ustadz Sobri, masyarakat ini sekarang seperti terbelah. Tapi kita paham bahwa Indonesia ini perlu satu kesatuan. Nah, antum sebagai Ketua Front Pembela Islam melihat perkembangan terakhir ini apa dan apa penyebab ini semua? Kejadian apa di lapangan yang tentu jaringan yang Ustadz Sobri ketahui lebih banyak. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ihsan. Ini pertanyaannya yang cukup up to date. Sekarang ini memang kita banyak menyaksikan antara harapan dan kecemasan saat sekarang ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena umat Islam sebagai mayoritas penduduk di negeri Indonesia ini, kita selalu berupaya jalan sesuai dengan konstitusi. Jadi tidak ada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang inkonstitusional. Termasuk dalam upaya untuk pemenangan Pilpres selalu mengikuti jalur konstitusional. Nah, justru yang saat sekarang ini kita lihat, kita sudah berusaha untuk jalan di tempat yang terhormat, tempat yang benar, on the track. Nah, tapi ternyata di sini fitnah berseliweran. Banyak sekali fitnah yang dilontarkan kepada ya katakanlah kepada FPI ataupun juga kepada umat Islam lain yang menginginkan perubahan. Nah, ini seakan-akan mereka berada di jalan yang inkonstitusional, memecah belah bangsa, bahkan ditakut-takuti seakan-akan ingin mengganti Pancasila. Udah itu ingin buat ada peperangan seperti di Suriah ataupun di Yaman. Kok potensi-potensi seperti itu bisa dialihkan kepada kami? Saya juga heran. Kenapa bisa diarahkan itu kepada kita yang sedang berjuang di jalur konstitusional? Nah, ketika saat sekarang ini kita lihat ada cukup banyak kecurangan di Pilpres saat sekarang ini, yang kita lihat kecurangannya ini bukan lokal, tapi ini terstruktur, kecurangan berlaku secara masif. Nah, ini justru membuat masyarakat terusik kehormatan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita nggak mau, bangsa Indonesia nggak mau, tidak mau punya pemilu curang seperti ini. Itu sudah selesai, masa-masa kecurangan tuh udah kita kubur, udah dikubur rapat-rapat, tidak bisa ada lagi. Kok sekarang bisa muncul lagi? Jadi seakan-akan kecurangan yang ada saat sekarang ini tentu akan diprotes oleh umat Islam, terutama juga Front Pembela Islam. Kita nggak akan pernah membiarkan, apalagi menerima kecurangan ini, karena ini satu kezoliman. Memang ada orang bilang kezoliman kalau tertata dengan rapi itu menjadi satu kesulitan juga untuk menegakkan kebenaran. Jujur dan adil itu harapan umat memang. Tapi tidak mudah ternyata untuk menegakkan itu, Ustadz Sobri. Banyak isu katanya
makan atau jadi chaos dan macam-macam. Bentuk macam mana tadi protes itu akan dikumandangkan kira-kira Ustadz Sobri? Ya, dalam kaitannya pemilu sekarang ini yang cukup banyak kecurangan secara masif, secara struktural seperti ini kita lihat, tentu akan ada protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang dizolimi, gitu ya, yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, tentu mereka akan melakukan protes. Protesnya pun harus dengan cara konstitusional. Harus dengan konstitusional, turun di jalan dengan berjuta-juta orang dengan konstitusional, dengan damai, dengan ya seperti udah terbiasalah kalau umat Islam turun saat sekarang ini sudah terbiasa. Sudah latihan beberapa kali, puluhan juta orang turun dengan aman, dengan damai. Tapi kita dari saat ini kita ingin sampaikan ya, tidak usah untuk memberikan opini-opini yang menakutkan akan ada perang atau nanti akan perpecahan bangsa. Tidak ada. Kita di sini ingin menuntut keadilan. Sudah pasti itu sesuai dengan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semuanya berkaitan dengan konstitusi. Habib Rizik menyampaikan segala kegiatan kita, dan Habib Rizik kan di tesnya sendiri masalah Pancasila dan mengingatkan selalu berbasis pada konstitusional. Apa yang dimaksud kembali ke sana? Tapi kan isu masyarakat ini berkembang macam FPI masa lalu lah gitu. FPI kan dari masa ke masa itu sudah semakin dewasa menghadapi ini semua. Apa yang Ustadz Sobri lihat? Ya, memang kita lihat di sini adanya fitnah-fitnah yang begitu banyak ditudingkan kepada Habib Rizik sebagai kelompok yang ingin ingin mengganti negara, mengganti Pancasila dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya merupakan kekhawatiran aja. Kekhawatiran terhadap ketokohan Habib Rizik yang selama ini konsisten dalam menegakkan kebenaran dan juga membela negara. Membela negara, membela rakyatnya, membela agamanya dengan benar. Nah, itu yang mengakibatkan Habib Rizik jadi terlalu banyak difitnah ke sana ke sini. Perjalanan bangsa Indonesia mungkin, Ustadz Sobri, kita mulai lihat dari mulai Serikat Islam, Perjuangan 45, itu kan peran ulama sedemikian besar. Apakah peran ulama sekarang ini juga akan menjadi satu catatan tersendiri dalam ijtima? Tapi tentu yang dihadapi kadang saudara sendiri. Apakah ini satu tantangan berat ketika umat menghadapi saudara sendiri atau bagaimana? Iya, memang sudah menjadi tabiat ulama. Tabiat ulama, ulama itu tidak bisa melihat sebuah ketidakadilan, sebuah kemunkaran. Dia nggak bisa diam. Dia harus meluruskan. Nah, saat para ulama ini meluruskan, kita bisa lihat cerminannya ada di Habib Rizik saat sekarang ini. Bagaimana beliau berjuang untuk membela agamanya, membela negaranya, menegakkan keadilan, udah khususnya dalam penegakan hukum dan juga mendorong keadilan di negeri ini. Kemudian sampai terbentuknya juga ijtima ulama. Ini merupakan kontribusi para ulama sesuai dengan jalur konstitusional yang mana para ulama melihat apa yang terbaik masa yang akan datang untuk bangsa ini, untuk umat ini. Mereka harus berembuk. Mereka akhirnya menentukan alur pilihan. Nah, para ulama tentunya yang kita berijtima ini bukan dalam konteks ingin dapat jabatan, bukan ingin cari kedudukan, tapi memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ke depan diselamatkan negaranya, diselamatkan agamanya, dan ditegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang sekarang kita lihat ini terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak manipulasi dan seterusnya. Nah, sehingga para ulama
wajib untuk menegakkan kebenaran. Subhanallah, memang hari-hari ke depan ini bangsa ini seperti mengalami ujian lagi dalam hal persatuan bangsa kita. Front Pembela Islam salah satu komponen dari anak bangsa tentu tidak akan berdiam diri dan selalu berperan dalam persatuan umat. Ustadz Sobri, penghitungan sedang berjalan terus. Relawan-relawan pun berhitung dan KPU pun berhitung. Nah, tadi Ustadz Sobri bilang tetap melalui jalur konstitusional. Tapi hari ini saya lihat tuh di depan KPU emak-emak udah pada baris itu. Macam mana ikhtiar antara konstitusional dan menegakkan kebenaran dalam hal ini meminta keadilan itu, Ustadz Sobri? Ya, memang dalam konteks menegakkan keadilan ini memerlukan sebuah perjuangan. Dan saat sekarang ini memang fenomena yang luar biasa terjadi, bahwasannya barisan kaum Hawa saat sekarang ini, mereka memang kita lihat punya peranan terpenting dalam ikut serta dalam berjuang untuk perubahan negeri. Salah satunya hari ini udah dipelopori oleh emak-emak yang turun di KPU, menginginkan supaya KPU tidak menjalankan tugasnya dengan curang, tapi fair. Itu adalah suara nurani, suara rakyat. Tidak usah ada kecurangan. Siapapun yang jadi, yang menang, apabila dalam kejujuran, itu adalah pilihan rakyat, hormati. Semuanya akan menerima. Kalau yang menang 02 atas kejujuran, keadilan, itu suara rakyat, terima. Kalaupun yang menang 01 atas dasar kejujuran, atas dasar keadilan, tidak ada kecurangan, itu suara rakyat, itu keinginan rakyat, terima walaupun dengan kondisi bagaimana, ya itulah faktanya, itu takdir Tuhan ada di situ. Tapi masalah kecurangan ini tidak bisa kita diamkan, apalagi sampai ada upaya, udahlah terima sajalah kecurangan itu daripada Indonesia pecah. Ini kenapa dikait-kaitkan Indonesia pecah dengan pemilu yang curang? Kecurangan itu inkonstitusional. Seharusnya polisi, Bawaslu itu langsung menindak di mana ada hoax. Quick count yang dihasilkan dari lembaga-lembaga survei yang menipu rakyat, harus itu kena pelanggaran undang-undang. Betul. Iya dong. Membohongi rakyat secara jelas-jelas dan berhari-hari, itu sampai orang ada yang shock gitu mentalnya. Begitu lihat ternyata, oh tadi suaranya Prabowo misalnya masih 55%. Meleng sebentar aja, tahu-tahu melihat udah terbalik suaranya. Yang 55 jadi Pak Jokowi, yang 45 jadi. Ini orang shock. Di daerah-daerah itu banyak yang sakit. Sampai demikian. Ada yang dibawa ke rumah sakit. Subhanallah. Ini bukan main-main. Masalah penipuan seperti ini itu menciderai demokrasi, menciderai rakyat, mengkhianati perjuangan rakyat. Rakyat udah disuruh, yuk berikan suaranya dengan semangat, dengan bangga memberikan suara. Tahu-tahu ini. Iya. Emang ada yang bilang, Ustadz Sobri, Stalin apa siapa yang bilang, pemilihan umum itu bukan yang mencoblos, yang menentukan, yang menghitung katanya. Nah itu kan yang repot. Karena itu emak-emak dalam tugasnya untuk langsung menasehati di KPU dan juga menekan Bawaslu agar menjalankan fungsinya dengan baik, itu tidak salah. Itu sudah tepat dan itu sudah konstitusional. Dan ini juga seharusnya dilakukan juga oleh masyarakat yang peduli dengan keadilan, ya. Mereka jangan biarkan kecurangan ini, jangan biarkan ketidakadilan ini. Mesti harus bersatu padu bersama-sama dengan para ulama, bersama-sama dengan emak-emak, bersama dengan para pemuda, termasuk juga ya kita minta di sini
KPU, Bawaslu, dan juga Polri, TNI agar bersikap netral sesuai dengan amanat. Tegakkan atas nama konstitusi, atas nama rakyat Indonesia. Tegakkan aja yang fair, Jangan ikut-ikutan termakan fitnah. Ini kalau sekarang akhirnya segelintir oknum memainkan fitnah, nanti kalau misalnya Prabowo menang berarti nanti negara Indonesia dirubah jadi negara khilafah, Pancasila diganti dengan semuanya omong kosong. Kita tidak ada yang minta seperti itu. Nah, oleh karena itu perlawanan emak-emak pada hari ini, demo di KPU itu sudah seharusnya jadi contoh. Emak-emak di seluruh Indonesia harus juga bangkit di seluruh Indonesia. Nah, itu memang. Nah, Ustaz Sobri, tidak lepas dari dakwah kepada umat, menyadarkan peduli bangsa dan keberadaan umat Islam di Indonesia. Sepertinya literasi umat Islam ini seperti terganggu dengan perjuangan. Banyak spanduk-spanduk kemarin di masjid-masjid, jangan berpolitik di masjid. Atau politik itu menjadi satu alergi buat umat sebagian. Nah, ini bagaimana Ustaz Sobri melihatnya kepedulian umat terhadap politik dan sambungan sejarah umat terhadap perjuangan bangsa ini? Ya, alhamdulillah saat sekarang ini kesadaran umat untuk politik itu sadar dengan sendirinya karena fakta yang mereka lihat sendiri dalam kehidupan nyata di rezim ini. Semenjak 4 tahun ini mereka nyata sekarang. Mereka lihat faktanya. Tingkat ikut sertakan juga hampir 80%, luar biasa ini. Betul, betul sekali. Ya, saya melihat di daerah, ya, ini antusiasme masyarakat tuh sampai ada yang bilang, Ustaz Sobri, ini pemilu kali ini pemilu seperti orang pulang lebaran. Masyarakat di kampung-kampung betul-betul pada datang seperti saat lebaran waktu dulu. Kerjaannya libur, kemudian mereka datang semangat untuk nyoblos. Nah, tapi juga begitu melihat adanya kecurangan, mereka langsung sakit. Ada yang sakit, ada yang dibawa ke rumah sakit, ada yang marah-marah itu televisi dibanting, ada yang buang TV, ada yang sampai bacok-bacok televisi. Nah, itu sebetulnya melihat bahwa rasa kenyamanan masyarakat terusik dengan adanya kecurangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dengan adanya himbauan dari TNI, dari Polri untuk mengantisipasi daripada gerakan-gerakan inkonstitusional, ya, itu jangan sampai diartikan sebagai gerakan misalnya ini dari orang yang ingin menuntut keadilan atau ingin mencegah daripada kecurangan, ini dianggap gerakan inkonstitusional. Justru seharusnya yang ditegakkan hukum itu kepada pelaku-pelaku kecurangan yang menciderai hati rakyat, menciderai perjuangan rakyat, tidak menghormati suara rakyat, bahkan dana rakyat triliun-triliunan. Kemudian kita lihat pemilu sekarang ini, ya Allah, betul-betul lah, kalau saya terus terang malu. Ada kotak suara pakai kardus, seakan-akan tidak menghargai daripada suara bangsa Indonesia. Ini suara rakyat dikasih pakai kardus, ini apa-apaan sebenarnya. Saya berharap nanti yang akan datang harus dibuat satu pemilu yang terhormat, sehingga kita juga disaksikan oleh dunia internasional tidak malu. Kita bangsa Indonesia bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu saya berterima kasih banyak kepada para relawan dan pejuang-pejuang keadilan. Sekarang waktunya berjuang. Ya, sekarang waktunya berjuang. Kawal C1. C1 itu kawal di kecamatan, masuk khususnya saksi-saksi dengan masyarakat. Kawal, dan saya minta kepada aparat khususnya TNI Polri sebagai penjaga keamanan harus juga termasuk mengayomi semua. Sehingga apa?
Jangan akhirnya TNI kita atau Polri kita dicap oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia bahwasannya mereka ini sebenarnya kerja untuk kepentingan satu kelompok. Ini akan menciderai rakyat. Nanti rakyat hilang kepercayaannya. Padahal TNI, Polri itu lahir dari rakyat. Lahir dari masyarakat, dari rahim rakyat yang kita cintai dan kita banggakan, TNI Polri. Nah, jangan sampai akhirnya nanti masyarakat tidak lagi percaya dan akhirnya ini akan menyulut, yaitu kemarahan rakyat yang akhirnya sulit untuk dibendung. Lah oleh karena itu ya, dan ini akhirnya merugikan kita semua, Nah kita nggak mau gitu. Front Pembela Islam tidak menginginkan adanya perpecahan, tapi Front Pembela Islam juga tidak mau adanya kecurangan dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Lah oleh karena itu sama-sama kita berjuang untuk tegakkan keadilan. Saya tahu betul banyak anggota TNI, Polri yang lurus, ikhlas, hatinya baik, luar biasa. Mereka betul-betul bekerja untuk rakyat. Nah, adapun oknum-oknum sebagian itu diluruskan. Jangan sampai institusi nanti TNI dan Polri ini jadi jadi seakan-akan dianggap untuk kepentingan sekelompok masyarakat. Nah, oleh karena itu sebagai penutup saya menghimbau masyarakat semuanya yang peduli akan kebenaran, ya, mari sama-sama kita berjuang. Kita berjuang bersama-sama dengan hati nurani. Tapi juga tetap sekarang ini yang kita lihat ada provokasi-provokasi. Ada masjid digambar dengan gambar yang tidak senonoh. Kemudian ada tulisan-tulisan mengancam dan memfitnah umat Islam. Yang mengancam akan melakukan pembunuhan dan lain-lain. Ini gaya-gaya fitnah dan juga gaya-gaya PKI seperti ini zaman dulu. Ini saya berharap tingkatkan kewaspadaan, jaga masjid-masjid kita, jaga para ulama kita, tapi juga jaga suara kita. C1 itu di kecamatan-kecamatan, jaga sampai terus, tapi juga kita wajib menjaga kondusivitas, jangan sampai terpancing. Tapi jaga itu adalah dalam rangka bela diri. Apabila ada serangan kepada para ulama, apabila ada serangan terhadap masjid, terhadap rumah ibadah, terhadap petugas-petugas, itu kita mesti bersama-sama. Siapapun juga yang melakukan kejahatannya wajib untuk ditindak. Terlebih-lebih terhadap pelaku-pelaku hoax saat sekarang ini, itu mestinya disikapi dengan cepat, dengan segera, sehingga bisa meredam daripada emosi masyarakat. Nah, saya rasa itu yang menjadi penutup. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Sobri. Para pendengar radio Silaturahim, Rasil TV, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Ustadz Sobri Lubis, Ketua Front Pembela Islam. Semoga Allah melindungi bangsa ini, memberikan yang terbaik dari perjuangan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.